Baiklah, pada hari ini kami akan memaparkan proposal kami yang berjudul Pengaruh Mobil Listrik Terhadap Pasar Minyak Dunia. Sebelum kami memaparkan isi proposal kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devi Febiola Pardede dengan NIM 1021200001. Perkenalkan, nama saya Adistiar Firdaus dengan NIM 1021200052. Perkenalkan, nama saya Zulfikar dengan NIM 1021200044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 1021200043. Baiklah, hari ini kita akan membahas pengaruh mobil listrik terhadap pasar minyak dunia, yang akan dijelaskan oleh Zulfikar. Baik, terima kasih kepada Devi Febiola yang telah memberikan waktu untuk memaparkan tentang proposal ini. Pertama-tama kali, proposal yang ingin kami presentasikan yaitu tentang pengaruh mobil listrik terhadap pasar minyak dunia. Sebelum kita lebih jauh dulu, kita harus tahu dulu apa itu mobil listrik. Mobil listrik itu kendaraan yang menggunakan energi listrik sebagai tenaga utama untuk bekerja, untuk bergerak. Jenis mobil ini juga berbeda pada mobil umumnya. Salah satu itu perbedaannya dapat kita temukan dan sudah tampak yaitu pada bahan bakar yang dipakai dari mobil. Mobil ini juga memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya adalah yang pertama, mobil listrik tidak menghasilkan emisi kendaraan bermotor dan mobil jenis ini juga mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya. Sebagai yang sudah kita ketahui tadi yang saya bilang, mobil listrik itu merupakan kendaraan yang menggunakan listrik, makanya dia tidak menghasilkan emisi bermotor dan emisi gas rumah kaca, jadi ramah lingkungan. Selanjutnya, dampak negatif dari penggunaan mobil listrik ini. Karena mobil listrik ini menggunakan bahan bakar listrik, sehingga permintaan akan bahan bakar minyak mengalami kemerosotan besar di tahun-tahun ke depannya. Maksudnya, tentang permintaan atau penawaran bahan bakar minyak ini mengalami penurunan dengan seiringnya berjalannya perkembangan kendaraan listrik ini. Next. Berikut adalah rumusan masalah dari judul yang tadi. Seperti yang kita tahu judulnya yaitu pengaruh mobil listrik terhadap pasar dunia. Pengaruh penggunaan mobil listrik terhadap pasar minyak. Mohon maaf. Yang pertama itu rumusan masalahnya, apakah mobil listrik akan mempengaruhi pasar minyak dunia? Yang kedua, apakah mobil listrik benar-benar ramah lingkungan? Yang ketiga, bagaimana fasilitas mobil listrik yang sesuai dengan kebutuhan standar emisi gas rumah kaca? Yang terakhir, bagaimana bila mobil listrik akan diproduksi lebih besar? Apakah akan mempengaruhi pemasukan dari BBM? Tentang masalah-masalah ini, rumusan masalah akan kita bahas lebih lanjut, lebih dalam ke depannya. Next. Dari rumusan masalah itu memiliki tujuan yang satu, yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan mobil listrik terhadap pasar minyak dunia. Next. Bab selanjutnya yaitu tentang tinjauan pustaka. Yang pertama itu mobil listrik. Seperti yang kita tahu, mobil listrik adalah alat transportasi yang memiliki 4 roda untuk berjalan yang ditenagai oleh listrik dari baterai atau sel bahan bakar. Hal yang paling utama adalah mobil listrik tidak menghasilkan polusi udara. Selain itu juga, mobil listrik juga mengurangi efek rumah kaca karena tidak membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya.
Mobil listrik ini berbeda pada umumnya. Salah satu perbedaan yang sudah dapat kita ketahui yaitu seperti yang saya sudah bilang tadi di latar belakang, bahan bakar yang dipakai itu kendaraan adalah listrik. Sedangkan pada umumnya kendaraan pada umumnya atau konvensional menggunakan mesin bertenaga bensin atau diesel. Selanjutnya sejarah perkembangan mobil listrik. Pada tahun 1900-an, sebelum 1900, sudah ada diciptakannya yang namanya trikestik oleh yang namanya General Electric Company, perusahaan General Electric Company. Tetapi perusahaan ini menciptakan kendaraan listriknya tanpa baterai. Dan si pemilik dari kendaraan yang sudah membeli dari perusahaan ini membeli baterai di tempat lain, tepatnya di Hartford Electric, yang merupakan jasa untuk mengganti baterai. Akan tetapi pemilik kendaraan ini dikenai biaya servis bulanan dan setiap perjalanannya. Jadi setiap bulan dia harus menservis dari mobilnya itu. Jasa pelayanan ini tersedia pada tahun 1910 sampai 1924. Sebelum pada tahun 1897, mobil listrik ini juga dipakai oleh Amerika Serikat sebagai armada taksi listrik di New York City. Dibuat oleh Electric Carriage dan Wagon Company Philadelphia. Selanjutnya pada tahun 1904, Jerman berhasil menciptakan mobil listrik pertamanya. Setelah Amerika, Jerman berhasil menciptakan mobil listrik pertamanya. Dan salah satu kekurangan mobil listrik tersebut adalah kecepatannya yang rendah. Akan tetapi meski kecepatannya yang rendah, mobil listrik itu memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan mobil-mobil pada umumnya. Mobil listrik pada masa itu dianggap sebagai mobil yang cocok untuk pengemudi wanita karena kemudahan dalam mengoperasikannya. Selanjutnya pada tahun 1911, New York Times menyatakan bahwa mobil listrik adalah kendaraan atau transportasi yang ideal karena kendaraan tersebut lebih bersih, lebih senyap, dan lebih hemat daripada mobil bensin. Selanjutnya B, perkembangan mobil listrik. Pada tahun 1970-an dan 1980-an terjadi krisis energi yang menimbulkan kembalinya minat masyarakat akan membeli mobil listrik tersebut. Pada awal 1990-an, California Air Research Board atau disingkat dengan CARB mulai menekan para pabrikan otomotif untuk mulai membuat mobil yang efisien dalam bahan bakar, rendah emisi dengan tujuan membuat kendaraan emisi nol. Ya, kendaraan listrik tadi. Contohnya yaitu contoh mobil listrik yang sudah diciptakan, Chrysler Tefan, Truck Pickup Ranger F, GM EV1, Pickup S10 EV, dan lainnya. Selanjutnya, perusahaan otomotif asal California, Tesla Motors, memulai pengembangan Tesla Roadster pada tahun 2004, kemudian diluncurkan ke publik pada tahun 2008. Sampai bulan Januari 2011, Tesla berhasil menjual 1.500 unit Roadster di 31 negara. Dan selanjutnya, sampai pada awal tahun 2012, kendaraan listrik yang telah diproduksi itu tidak tersedia, terbatas di dunia. Kebanyakan mobil listrik yang tersedia adalah kendaraan listrik yang jarak dekat naik Borehard Electric Vehicle atau NEV. Indonesia tidak ketinggalan mengambil bagian dalam memproduksi mobil listrik. Walaupun masih berupa purwarupa, mobil listrik buatan anak bangsa cukup menjanjikan. Saat itu ada dua model yang diketahui. Yang pertama mobil listrik Ahmadi dan Tuksuki.
pada tanggal 20 Mei 2013 dilakukan uji coba ada mobil listrik untuk APEC 2013 Oktober. Sampai sekarang mobil listrik tersebut melayani transportasi di pabrik di Jogja. Begitulah perkembangan mobil listrik hingga masuk ke Indonesia hingga sekarang. Selanjutnya tentang solar cell akan dijelaskan oleh Muhammad Ihsan. Kepada Muhammad Ihsan, waktu dan tempat kami silakan. Bentar, ini waktunya mau habis nggak? Tuh, tes. Terima kasih kepada teman kita Zulfikar. Kelas selanjutnya saya akan melanjutkan 2. Solar cell. A. Pengertian bahan bakar minyak BBM dan mengelompokkannya. Bahan bakar minyak atau BBM adalah jenis bahan bakar fuel yang dihasilkan dari penghilangan atau refining minyak mentah atau crude oil. Jadi, minyak mentah yang telah diolah akan menghasilkan beberapa produk, bisa jadi BBM, aspal, dan lainnya. Selanjutnya B, itu adalah pengertian solar cell atau photovoltaic. Solar cell atau panel surya adalah komponen elektronika dengan mengkonversi tenaga matahari menjadi energi listrik. Photovoltaic atau PV adalah teknologi yang berfungsi untuk mengubah atau mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik. Solar cell merupakan suatu perangkat semikonduktor yang dapat menghasilkan listrik jika diberikan sejumlah energi cahaya. Proses penghasilan energi listrik terjadi jika pemutusan ikatan elektron pada atom-atom yang tersusun dalam kristal semikonduktor ketika diberikan sejumlah energi. Salah satu bahan semikonduktor yang biasa digunakan sebagai solar cell adalah kristal silikon. Dan itu adalah prinsip dasar dari teknologi solar cell dari bahan silikon. Selanjutnya adalah prinsip dasar solar cell dari bahan tembaga. Fotovoltais berdasarkan bentuk dibagi dua, yaitu fotovoltais padat dan fotovoltais cair. Fotovoltais cair, prinsip kerjanya hampir sama dengan prinsip elektrovolta. Namun, perbedaannya tidak adanya reaksi oksidasi dan reduksi secara bersamaan. Yang terjadi melainkan terjadinya pelepasan elektron saat terjadi penyinaran oleh cahaya matahari dari pita valensi ke pita konduksi, yang mengakibatkan terjadinya perbedaan potensial dan akhirnya menimbulkan arus. Pada solar cell cair, dari bahan tembaga terdapat dua buah tembaga, yaitu tembaga konduktor dan tembaga semikonduktor. Tembaga semikonduktor akan menghasilkan muatan elektron negatif jika terkena cahaya matahari, sedangkan tembaga konduktor akan menghasilkan muatan elektron positif. Karena adanya perbedaan potensial, akhirnya akan menimbulkan arus. Sekarang sistem instalasi solar cell. Pertama yaitu adalah rangkaian seri solar cell. Hubungan seri suatu solar cell didapat apabila bagian kutub positif solar cell utama dihubungkan dengan bagian kutub negatif solar cell kedua. Solar cell dijumlahkan jadi arus total cell pada sistem seri solar adalah I total sama dengan arus pada setiap seri pada solar. Kedua adalah rangkaian paralel solar cell. Rangkaian paralel solar cell didapat terminal kutub positif dan kutub negatif solar cell dihubungkan satu sama lain. Tegangan solar cell yang dihubungkan paralel sama dengan satu solar cell. Jadi U total sama dengan U1, sama dengan U2, sama dengan U3, dan sama dengan U seterusnya. Next. Baiklah, selanjutnya nomor 3 adalah ACU.
Akumulator atau sering disebut acu adalah salah satu komponen utama dalam kendaraan bermotor. Baik mobil atau motor, semua memerlukan akumulator untuk dapat menghidupkan mesin mobil. Yang A, macam dan cara kerja acu. Di pasaran saat ini, banyak beragam jumlah dan jenis acu yang dapat ditemui. Acu yang ada di pasaran ada dua jenis, yaitu acu basah dan acu kering. Akumulator basah, media menyimpan arus listrik ini, merupakan jenis paling umum yang digunakan. Akumulator jenis ini masih perlu diberikan air asu yang dikenal dengan sebutan acu zur. Sedangkan akumulator kering merupakan jenis akumulator yang tidak memakai cairan, mirip seperti baterai telepon seluler. Dalam akumulator, terdapat elemen dan sel untuk menyimpan arus yang mengandung asam sulfat atau H2SO4. Tiap sel berisikan pelat positif dan pelat negatif. Pada pelat positif terkandung oksid timbal coklat atau PbO2, sedangkan pelat negatif mengandung timbal atau Pb. Pelat-pelat ditempatkan pada batang penghubung, pemisah atau separator menjadi isolasi di antara pelat itu. Dibuat agar baterai asid mudah beredar di sekeliling pelat. Bila ketiga unsur kimia ini berinteraksi, muncullah arus listrik. B. Standar tegangan dan tingkat isi daya pada aksi pada mobil 12 volt. Pada mobil 12 volt, pembacaan dilakukan dalam kondisi mesin mati dan langsung diukur pada terminal aki. Standar tegangan asu mobil pada 12 test of charge specific gravity voltage. 12 volt 100%, isi daya 1,265 12,7. Jika 75% adalah 1,225 12,4. Jika 50% adalah 1,190 12,2. Jika 25% adalah 1,155 12,0. Discharge year adalah 1,210 12,9. Selanjutnya adalah landasan teori adalah nomor listrik BLDC. Motor arus searah adalah sebuah motor yang membutuhkan tegangan DC untuk menjalankannya. Pada umumnya, motor jenis ini merupakan singkat dan pengoperasiannya sangat mudah, tinggal dihubungkan dengan baterai sehingga motor langsung berputar. Jenis motor ini memerlukan perawatan pada sikatnya, serta banyak terjadi rugi tegangan pada sikat, sehingga pada era sekarang ini motor DC dikembangkan tanpa menggunakan sikat yang dikenal dengan motor BLDC atau brushless direct current motor. Motor ini dipilih karena efisiensi yang tinggi, suaranya halus, ukurannya kompak, keandalan yang tinggi, dan perawatan yang rendah. Motor ini lebih disukai untuk berbagai aplikasi. Namun, kebanyakan dari mereka memerlukan kontrol tanpa sensor. Pengoperasian motor BLDC membutuhkan sensor posisi rotor untuk menghasilkan arusnya. BLDC motor atau brushless direct current motor adalah satu jenis motor sinkron, artinya medan magnet yang dihasilkan oleh stator dan medan magnet yang dihasilkan oleh rotor berputar di frekuensi yang sama. BLDC motor tidak mengalami slip, tidak seperti yang terjadi pada motor induksi biasa. Motor jenis ini mempunyai permanen magnet pada bagian rotor, sedangkan elektromagnet pada bagian statornya. Setelah itu, dengan menggunakan sebuah rangkaian 24 sederhana, atau bisa diketahui simple computer system, maka kita dapat merubah arus di elektromagnet ketika bagian rotornya berputar. Baiklah, untuk sistem kontrol manual dan monitoring mobil listrik akan dilanjutkan kepada teman kita Adistiar Firdaus. Kepada teman kita Adistiar Firdaus, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ihsan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem kontrol manual mobil listrik. Apa itu sistem kontrol manual mobil listrik? Sistem kontrol manual adalah suatu alat untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Istilah sistem kendali ini dapat dipraktekkan secara manual mengendarai atau menyetir mobil listrik. Misalnya, dengan menggunakan prinsip loloh balik. Selain itu, sistem kontrol manual juga dapat kita jumpai pada tombol-tombol untuk mengaktifkan lampu utama dan lampu sein pada mobil listrik.
Pada mobil listrik, terdapat beberapa sistem kontrol manual secara umum, yaitu 1. Sistem kontrol manual untuk on-off mobil listrik. Kedua, sistem kontrol manual lampu mobil listrik. Dan yang ketiga, sistem kontrol manual lampu sein secara umum. Sistem kontrol manual on-off mobil listrik ini berguna untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mobil listrik pada saat akan digunakan dan pada saat tidak digunakan. Dengan tujuan untuk dapat menghemat energi mobil listrik. Pada sistem kontrol on-off mobil listrik menggunakan switch dengan 2 buah kondisi. Dan yang kedua, sistem monitoring mobil listrik. Mobil listrik merupakan integrasi dari sistem-sistem mekanik dan elektronik. Sistem ini harus selalu melakukan interaksi kepada pengemudi untuk keamanan dan kenyamanan pengemudi. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah sistem monitoring yang dapat menjadi jembatan atau penghubung antara pengemudi dengan mobil listrik yang dapat menampilkan data-data keadaan pada mobil listrik dan sebagai media interface yang dapat menjadi acuan bagi pengemudi. Selanjutnya, bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, untuk bagian metodologi penelitian akan disampaikan oleh teman saya, Devi Febiola Pardede. Kepada Devi, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian, di mana kita akan membahas tentang metode dan teknik penelitian. Metode dan teknik penelitian merupakan bagian yang paling penting dalam penelitian, karena metode merupakan keseluruhan langkah ilmiah untuk menjawab setiap hipotesis yang terdapat pada penelitian. Sedangkan teknik penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah untuk menjawab setiap tujuan yang terdapat pada penelitian. Dan di sini kita juga akan membahas metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Di sini metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif, di mana metode kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai suatu hal menurut perspektif atau pandangan orang lain. Dan penelitian kualitatif ini berhubungan dengan ide, pandangan, maupun kepercayaan seseorang terhadap apa yang sedang kita teliti. Kemudian kita juga akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data bagian yang paling penting untuk menjawab setiap pertanyaan yang terdapat pada penelitian, di mana pertanyaan atau hipotesis dan untuk mencapai sebuah tujuan di dalam penelitian itu. Biasanya di dalam pengumpulan data ini kita melakukan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara, memberikan kuesioner, maupun secara langsung menanyakan atau langsung bertanya kepada seseorang yang berkaitan tentang hal yang sedang kita teliti. Kemudian kita juga akan membahas tentang teknik pengolahan data. Di dalam penelitian kualitatif, sebenarnya tidak ada dikatakan untuk teknik pengolahan data. Di sini kita gunakan itu semacam kuesioner untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan, di mana teknik pengolahan data ini tergantung dengan variabel yang kita pilih. Dan variabel yang dipilih dalam pengolahan data ini yaitu mahasiswa, dosen, guru, maupun masyarakat umum. Dan kita juga akan membahas tentang subfokus dan subfokusnya, di mana kita tahu bahwa fokus merupakan bagian yang mencangkup semua hal di dalam intisari, sedangkan subfokus adalah bagian-bagian yang sudah dibagi di dalam intisari yang dilakukan secara mengkerucut atau lebih detail. Dan di sini kita juga akan membahas subfokus yang terdapat pada penelitian. Subfokus yang terdapat pada penelitian itu kita merencanakan akan mewawancarai 30 sampai 50 orang dan memberikan kuesioner kepada kalangan umum, yaitu dosen,
mahasiswa, dan orang-orang yang berkaitan dengan apa yang kita teliti. Sedangkan subfokusnya, kita melakukan wawancara kepada 7 orang, di mana 5 orang mahasiswa dan 2 orang lagi dari kalangan umum. Dan kita menerima kuesioner yang sudah kita bagikan hanya sebatas 100 kuesioner pendapat orang lain saja. Dan di sini juga kita akan membahas tentang langkah-langkah penelitian. Di mana dalam langkah-langkah penelitian itu, yang pertama kita harus memilih topik. Topik apa yang harus kita bahas di dalam penelitian ini? Sebelum kita memulai, kita harus tahu apa sih yang akan kita bahas nanti ke depannya gitu. Dan yang kedua, kita harus mencari lokasi atau subjek. Di mana lokasi atau subjek ini kita pilih untuk mencari perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan kita teliti nanti. Di mana subjeknya ini yang bisa berkaitan dengan mahasiswa, dosen, atau lokasi yang ingin kita teliti gitu. Terus yang ketiga, kita melakukan wawancara. Di mana kita melakukan wawancara dengan banyak orang, tetapi dengan pertanyaan yang sama untuk mendapatkan suatu jawaban yang konkret gitu. Dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan dengan pertanyaan yang sama dan dengan pendapat-pendapat yang beda dari berbagai orang. Yang keempat, kita melakukan dokumentasi, di mana kita melakukan dokumentasi berupa foto atau tulisan untuk sebagai bukti bahwa kita pernah melakukan penelitian itu agar kita cantumkan dan dapat kita jelaskan begitu. Dan yang kelima itu tinjauan literatur, di mana tinjauan literatur ini membantu kita dalam mendalami penelitian kita untuk mendukung setiap apa yang sudah kita teliti. Di mana tinjauan literatur ini dapat dilakukan dengan literatur sebanyak-banyaknya. Semakin banyak literatur yang kita terima, maka semakin konkret pula penelitian yang sedang kita laksanakan. Next. Baiklah, kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Aditya. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil yang dicapai dari keseluruhan proposal mengenai pengaruh mobil listrik terhadap pasar minyak, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mobil listrik merupakan kendaraan yang menggunakan energi listrik sebagai tenaga utama untuk bergerak. Kedua, mobil listrik memiliki beberapa kelebihan yang potensial jika dibandingkan dengan mobil mesin pembakar. Di antaranya, mobil listrik tidak menghasilkan emisi kendaraan bermotor, dan mobil jenis ini juga mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya. Sehingga kehadiran mobil listrik sangat mempengaruhi pasar minyak dunia karena memengaruhi penggunaan bahan bakar minyak sehingga ketergantungan untuk mengimpor minyak berkurang. Ketiga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan mobil listrik terhadap pasar minyak dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, pada penelitian ini, penulis menggunakan model penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia dan yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan mengenai hal yang sedang diteliti, karena semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Ada beberapa saran yang disampaikan. Berdasarkan dari penelitian atau kajian hasil penelitian proposal terkait pengaruh mobil listrik terhadap pasar minyak, maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti selanjutnya. Yaitu, 1. Bagi pihak peneliti. Peneliti diharapkan lebih mencari informasi bagaimana proses penelitian itu dilakukan, kemudian masalah yang terjadi dan fokus teori kegunaan dari deskripsi kerangka hipotesis dalam teori yang dikembangkan.
Bagi pihak universitas, peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk mengetahui dan mengembangkan kembali penelitian terkait mobil listrik terhadap pasar minyak dunia, serta mendukung penelitian ini dengan melakukan sosialisasi kampus mengenai pengaruh mobil listrik terhadap pasar minyak dunia. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan. Yang ketiga, bagi pihak peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi terkait pengaruh mobil listrik terhadap pasar minyak dunia dan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengembangan maupun pengumpulan data dan segala sesuatunya. Sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk bisa memperoleh informasi melalui wawancara dengan sumber yang kompeten dalam bidang mobil listrik. Hal ini disarankan agar data yang didapat dan yang dihasilkan lebih akurat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Devi. Maaf, lupa kalau aku mute. Baiklah, demikianlah hasil proposal yang telah kami sampaikan. Kami tahu begitu banyak kekurangan. Kayak mana sih kalimatnya? Baiklah, demikianlah hasil presentasi yang telah kami paparkan mengenai proposal kami, pengaruh mobil listrik terhadap pasar minyak. Demikianlah hasil yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf untuk setiap kesalahan baik dalam perkataan maupun pengucapan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Close dong,